ala akademik ya, ala akademik. Kalau biasanya bisa kok, insya Allah buat yang sedang nulis nanti terbiasa, yang belum biasa nggak apa-apa, kita berlatih bersama. Ini saya juga mencoba melatih nulis itu dengan ngeblok juga sih. Kalau 10 halaman, aduh jangan banyak-banyak mbak, 2 halaman aja. Udah ini mau habis. Sebentar ya. Oke. Nah ini maksudnya daftar pustaka itu apa? Daftar pustaka itu sumbernya mbak, jadi ditulis misalnya teman-teman ngambil dari buku apa kan, ketika teman-teman berpendapat harus ada dasarnya. Misalnya kalau pengamatan kan ditulis aja pengamatannya itu dilakukan kapan, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, di mana, hari apa, itu disebut aja sumbernya. Jadi kalau pengamatannya dilakukan kapan, dan tempatnya jelas ya, jadi saya bisa mengira-ngira gitu, bisa membayangkan. Dan kalau misalnya sumber referensi tertulisnya itu bisa diambil dari modul sosiologi atau dari modul-modul lainnya, silakan gitu. Kalau kegiatan di rumah sakit, sebentar ya, termasuk mbak, kalau di masyarakat, komunitas juga boleh. Komunitas itu termasuk bagian kecil dari masyarakat ya. Nah dilihat dari, sebenarnya kalau teman-teman nggak harus jauh-jauh deh, mulai dari yang lingkungan sekitar kita aja pun banyak. Bisa kalau bisa kerjanya di rumah sakit, bisa sambil mengamati di rumah sakit gimana. Nah ini memang semacam kayak makalah, cuma makalah tuh kan panjang ya biasanya. Nah ini saya minta cuma 2 halaman saja, esai lah, saya sebut esai singkat. Kalau makalah itu biasanya bisa sampai 10 halaman gitu. Nah ini memang melatih teman-teman juga, buat terutama buat yang misalnya nanti ada rencana untuk lanjut ke kuliah gitu ya, kuliah di UT misalnya, itu nanti akan semakin banyak lagi nih tugas-tugas semacam ini yang disuruh nulis panjang gitu. Nah ini untuk melatih pengelolaan kata, yang suka ini neliti akong. Boleh nanti kalau misalnya yang namanya fenomena sosial itu kan mulai dari yang kecil dulu ya, bisa dilihat dari yang paling gampang dari akong, kemudian dilihat secara besarnya nih kan, karena kita nggak cuma menilai individu tapi menilai sosial ya, ataupun masyarakat. Jadi mulai dari yang kecil dulu, kemudian dilihat ke tataran masyarakat secara umum gimana gitu. Di UT sayangnya nggak ada jurusan bidan dan keperawatan mbak, cuma kebanyakan sosial, ada manajemen, ada bahasa Inggris, ada komunikasi, kebanyakan yang memang sosial sih, karena agak susah kalau untuk yang belajar bidan keperawatan tatap muka online, nah itu nggak praktek, susah mbak. Ada penerjemahan juga ya, untuk bahasa tuh ada yang bahasa Inggris itu ada untuk pelajaran penerjemahan. Manajemen iya, saya di UT saya ngajar juga, saya ngajar teman-teman manajemen, jurusan manajemen, mata kuliahnya organisasi. Jadi nanti, tapi saya udah lulus ya. Mungkin belum bisa ketemu teman-teman, tapi nggak apa-apa, nanti bisa diskusi juga gitu ya. Banyak sekali ya, karena memang kalau namanya ilmu sosial itu luas sekali cakupannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi teman-teman bisa sambil diskusi sama teman-teman lain ya, ngerjain tugasnya boleh sambil diskusi, tapi beda ya, satu dengan yang lainnya jangan sampai sama. Kalau saya lihat sampai sama, wah itu nggak boleh, namanya kalau di etika akademik itu namanya plagiat gitu ya, plagiarisme itu nggak boleh. Jadi kalau mau nyontoh harus disebutkan sumbernya dari siapa. Tuh kalau mahasiswa itu saya ingat banget tuh, mahasiswa itu kadang suka karena malas kerjain tugas, dia ngopi punya temennya diganti-ganti judulnya aja. Itu nggak boleh, nanti dapat sanksi. Kalau sanksi akademik itu biasanya nanti nilainya jadi jeblok gitu ya, nilainya jadi E, terus jadi nggak lulus, jadi suruh ngulang gitu. Kalau di Indo masuk kemana? Oh di Indo juga ada mbak, di UT itu kan pusatnya memang di Indonesia ya, di Indonesia. Kemudian cabangnya memang yang di luar negeri, adanya yang setahu saya ada di Taiwan, Korea, ada juga di Hong Kong gitu. Tapi kalau untuk UT utama itu memang pusatnya di Jakarta gitu. Kalau untuk
tempatnya itu beda-beda ya, maksudnya ada yang dia kan UT itu sistemnya belajar jarak jauh ya, belajar jarak jauh, jadi sama kayak gini, jadi belajar online terus nanti ada tatap muka sekali gitu. Kalau S1 itu 4 tahun mbak normalnya, jadi ada 8 semester ya. Kalau di D3 di 3 tahun tergantung, tapi kebanyakan programnya memang UT itu 4 tahun sama. Dan asiknya UT itu kemarin saya sempat lihat pas kemarin orientasi mahasiswa baru, UT itu bisa kita misalnya kita mau langsung belajar banyak hal nih, kita bisa ambil langsung berapa jurusan gitu. Asiknya karena online gitu ya, jadi mau langsung ambil dua jurusan itu bisa gitu, tinggal gimana ya aja. Kalau ikut UT, kelebihannya UT nih, saya jadi promosi UT. Kelebihannya UT itu ya belajarnya 4 tahun. UT itu dia lebih fleksibel ya, jadi teman-teman bisa waktunya lebih bebas ya, jadi karena sistemnya online juga, jarak jauh gitu, terus ada tatap mukanya, terus bisa disesuaikan lah dengan teman-teman semuanya. Terus ada juga misalnya kalau bukan homeschooling sih mbak, ini lebih kayak belajarnya ya kayak gini, sistemnya kayak yang ada jadi sistem yang ada di paket C itu mirip dengan UT gitu, jadi memang kita mengambil sistemnya itu dari UT. Jadi lebih fleksibel, terus teman-teman bisa milih waktunya, disesuaikan gitu ya. Kalau mau kerja pakai Wizik juga kalau yang UT Taiwan gitu. Kalau misalnya di Indonesia nanti bisa teman-teman misalnya udah selesai tugasnya di Taiwan, bisa tuh lanjut. Kalau di di Indonesia bisa buka aja websitenya UT, ada UT, buka aja coba UT, di Google aja Universitas Terbuka Indonesia, itu yang mengurus memang dari Dikti juga tuh. Di Belanda saya kurang tahu di Belanda ada atau tidak, tapi memang yang saya tahu baru terbatas Korea, Hong Kong sama Taiwan. Kalau di Indonesia itu juga ada kok beberapa gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan kah? Oh ya, tadi tugas yang pertama yang tadi sempat ditanyain Mbak Tia, belum saya nilai tapi sudah saya baca ya, karena saya tipenya mungkin masih agak terlalu universitas itu, jadi mencoba menyesuaikan kalau untuk menilai ala SMA itu seperti apa, untuk setara SMA. Nanti ketika udah mau selesai nanti saya share semuanya gitu ya hasilnya, terutama yang esai yang belum mengumpulkan tugas silakan, masih sempat kok, masih bisa dikumpulkan, terutama buat teman-teman baru. Ya ala mahasiswa boleh. Iya banyak banget suruh nulisnya, iya mbak. Silakan. Oh ini siapa yang belum presensi? Saya cek lagi ya, tolong bisa tolong ketik lagi nggak siapa aja yang ada di sini, nama asli sama nomor ininya ya, nomor induk siswanya. Yang belum, yang sudah nggak apa-apa, yang belum. Wah paling males kalau disuruh nulis, ya nggak apa-apa mbak, makanya kita melatih bersama untuk rajin menulis. Ada lagi yang mau ditanyakan kah? Ini kok banyak banget ya memang mbak, jadi biar teman-teman gak ngerasa berat, coba dipikirkan baik-baik mau nulis apa, kemudian di apa ya istilahnya, dicicil. Terus kalau yang tadi ini ada yang nanya ya tadi, kalau websitenya apa, nanti tugasnya nanti saya ini ya, saya posting di Facebook deh, ini ya tugasnya dikirim kemana, nanti saya update lagi email ke Facebook saya atau ke email juga boleh. Terus sama tadi berarti PR saya sama websitenya UT ya, UT yang pusat ya, saya posting aja. Kalau di sini khawatirnya nanti ketutup sama komentar-komentar teman-teman semua.
Gitu. Ada lagi ini yang belum presensi. Ini soalnya nama-namanya pada pakai ini ya. Jadi saya belum kulino sama nama-nama teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terkait dengan materi malam ini? Udah ya? Tinggal 2 watt. Silakan. Nggak apa-apa nih. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan silakan ini. Oh, makasih banyak Mbak Tia sudah dibantu. Nih saya udah nulis tapi memang belum lengkap sih. Tolong bantuannya Mbak Tia. Bisa nih. Tolong di inbox. Misalnya saya juga belum cek lagi nih yang teman-teman baru nih. Karena yang masih di saya tuh absen yang lama ya. Nanti saya cek lagi deh. Tugas-tugasnya. Gitu. Oke ya, Meo. Meo 问题吗? Ya kayak bahasa Mandarin. 有没有问题? 还没? 没有? Oke, kalau gitu mungkin dicukupkan sekian ya. Mohon maaf ini lebih 15 menit dari yang seharusnya. Semoga teman-teman gak merasa ini ya, kok gak selesai-selesai gitu. Nah, semoga bermanfaat apa yang tadi sudah dipelajari. Nanti silakan lihat-lihat lagi ya. PowerPoint-nya udah saya masukkan ke Facebook, silakan diunduh, dipelajari kembali. Ini mungkin bisa jadi ada ide untuk tugas tengah semesternya dan juga untuk PR-nya tadi ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali buat teman-teman semua. Ya udah solar. Nanti ini ya, lagi-lagi saya selalu mengingatkan ini proses pembelajaran teman-teman ini adalah untuk teman-teman sendiri ya. Jadi bukan untuk nilai, bukan untuk maksudnya angka-angka, bukan untuk saya, tapi buat teman-teman pribadi. Jadi saya harapkan proses pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, nggak cuma untuk selama menjadi siswa di kejar paket C, tapi juga sebagai modal bekal hidup gitu ya. Suka mengamati. Gitu, buat masa depan, buat nanti yang tadi ya proses sosialisasi buat anak, itu juga termasuk gitu. Boleh Mbak kalau misalnya tugasnya nanti pakai sebab akibat solusi, silakan, terserah dikembangkan supaya gimana caranya bisa menulis 600 kata gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Selamat beristirahat bagi yang sudah mau istirahat. Semoga senantiasa sehat, senantiasa berkah kerjanya, bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa, pesan sponsor nih, jadi ingat dari teman-teman PPLN. Jangan lupa nih yang akhir pekan ini ya, hari Minggu tanggal 6 April itu ada pemilu. Buat teman-teman yang bisa hadir ke TPS, silakan coblos langsung di TPS, atau misalnya sudah dapat surat suaranya udah dikirim, silakan dikirim segera ya sebelum akhir deadline-nya nggak salah 7 April deh, paling lambat Senin gitu ya. Silakan berpartisipasi ini, terutama buat teman-teman ini ya, walaupun kita luar negeri tetap bisa berpartisipasi. Oke, terima kasih banyak ya. Wah, ini ada yang di Indonesia ya Mbak ya, nyoblos tanggal 9. Sip. Oke. Ya, jadi selamat istirahat ya teman-teman. Salam buat teman-teman semua di sana. Salam buat keluarga. Saya cukupkan sekian. Ini masih mau chatting nggak? Atau mungkin di Facebook ya, karena kalau saya tutup ini kelasnya nggak bisa chatting lagi di sini. Itu ya, saya tutup. Oke, ada masih mau diobrolkan?